Selamat datang di Sebelah Channel, tempat di mana setiap cerita bisa membuatmu sulit untuk tidur malam ini. Kami akan membawamu menelusuri misteri, mitos, dan legenda yang bersembunyi di balik gelapnya malam. Matikan lampu, pasang volume sedikit lebih keras, dan pastikan kamu sendirian. Karena malam ini, kita akan menyelam ke dalam sebuah kisah yang berasal dari jantung kota Jakarta. Sebuah kisah tentang perempuan yang menunggu di jembatan Ancol. Malam ini, aku ingin bercerita tentang sebuah legenda yang mungkin masih berkeliaran di antara kita. Jika kau lewat di sana di tengah malam, jangan pernah menatap siapapun yang berdiri di pinggir jalan. Karena sekali saja kau melakukannya, dia akan ikut pulang bersamamu. Malam itu, langit Jakarta tampak muram. Awan gelap menggantung dan udara terasa berat. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal basah sisa hujan sore tadi. Di kejauhan, terdengar samar suara klakson. Yuda melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir tengah malam. Hujan rintik mulai turun lagi, membuat pandangan sedikit kabur. Di sisi kanan, laut tampak hitam pekat. Ombaknya memecah pelan di bawah jembatan. Yuda menarik resleting jaketnya. Dingin malam menusuk sampai ke tulang. Namun, yang membuatnya tidak nyaman bukan hanya udara. Dari kejauhan, di pinggir jalan yang temaram, dia melihat sesosok perempuan berdiri diam, menunduk, dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Pakaiannya putih kusam, terlihat basah seperti habis kehujanan. Motor Yuda melambat, meski hatinya berkata, "Jangan berhenti." Perempuan itu mengangkat wajahnya pelan. Matanya terlihat sendu dan dingin, seolah tatapannya bisa menembus dada Yuda. "Sudah malam, Mbak. Mau kemana?" tanya Yuda dengan suara gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Antar saya pulang." Suara itu terdengar datar, namun seperti menggema di telinga Yuda. Tanpa banyak berpikir, Yuda mengangguk dan perempuan itu duduk di jok belakang. Sejak itu, suasana menjadi lebih sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan deru mesin motor pun terdengar lemah. Motor Yuda melaju pelan melalui jalan kecil itu yang semakin menyempit. Pohon-pohon tinggi di kiri dan kanan membentuk lorong gelap, seolah menelan cahaya dari lampu motor. Angin berhenti. Malam menjadi terlalu sunyi. Hanya ada suara mesin motor dan senandung aneh yang keluar dari bibir perempuan itu. Lagu Nina Bobo dinyanyikan dengan nada pelan, bergetar, kadang melesep, seakan pita suaranya sudah rusak. Setiap nada
membuat bulu kuduk Yuda berdiri. Keringat dingin membasahi punggungnya, meskipun udara begitu menusuk. Tiba-tiba, motor Yuda mati. Lampu padam, mesin terhenti, gelap total. Yuda mencoba menstarter motor. Sekali, 2 kali, namun tidak berhasil. Di belakangnya, suara perempuan itu berhenti. Sunyi, begitu sunyi, hingga Yuda bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, perlahan terdengar suara tertawa tepat di telinganya. Yuda membeku, dicekam ketakutan. Matanya mencoba melirik ke spion, dan untuk pertama kalinya ia melihat wajahnya dari dekat. Mata hitam penuh, tanpa putih. Kulit pucat kebiruan, seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Tiba-tiba, perempuan itu tersenyum lebar dan berbisik, "Sudah sampai." Dari kegelapan di depan, tiba-tiba perlahan muncul gerbang besi berkarat, setengah terbuka. Di balik gerbang itu, terlihat ratusan kain putih bergantung di pohon-pohon, bergerak pelan tertiup angin. Yuda baru sadar, itu bukan kain, melainkan kain kafan. Yuda berdiri terpaku di depan gerbang berkarat itu. Udara di sekitarnya menjadi berat. Setiap tarikan napas seperti menyedot kabut dingin yang menusuk paru-paru. Gerbang berderik pelan, terbuka sedikit lebih lebar meski tidak ada angin. Di baliknya, bayangan kain kafan itu semakin jelas. Beberapa terlihat sobek dengan noda gelap yang sudah mengering. Dari kegelapan muncul suara langkah pelan tapi pasti mendekat. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara-suara lain, suara bisikan banyak sekali, seakan ratusan orang berbisik bersamaan. "Kembali, kau tidak seharusnya di sini. Pergi sebelum terlambat." Tapi di antara semua bisikan itu, suara perempuan di belakangnya terdengar paling jelas. "Masuk." Tangan pucat itu kini mendorong punggung Yuda, membuatnya melangkah ke dalam gerbang. Begitu ia masuk, pintu besi menutup keras sekali. Yuda menoleh dan menyadari di luar gerbang sudah tidak ada jalan lagi. Hanya kegelapan dan suara laut yang menggelegar entah dari mana. Lalu dari balik pepohonan muncul sosok-sosok lain, semuanya berbalut kain kafan, bergerak lambat menuju ke arahnya. Yuda mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Kakinya terpaku, dan perempuan itu kini berjalan di depan, mengarah ke sebuah lubang besar yang dipenuhi air hitam. "Tempatmu di sini,"
Itulah kata terakhir yang Yuda dengar sebelum tubuhnya terdorong ke dalam dan tenggelam dalam kegelapan. Sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat Yuda lagi. Motornya ditemukan seminggu kemudian terparkir di tepi jalan dekat jembatan Ancol. Kuncinya masih tergantung. Mesin dalam kondisi utuh, seolah ditinggalkan begitu saja. Beberapa saksi mengaku melihat sosok pria duduk di atas motor itu dengan kepala tertunduk. Tapi saat didekati, sosok itu menghilang seperti asap tersapu angin. Orang-orang mengatakan Yuda kini menjadi bagian dari mereka yang terjebak di tempat itu selamanya. Mereka yang menunggu di antara kain kafan basah, memanggil siapa saja yang cukup bodoh untuk berhenti saat mendengar suara tangisan di tengah malam. Jadi, jika suatu saat kau melewati jembatan Ancol sendirian dan mendengar seorang perempuan meminta tumpangan, ingatlah, kau bisa saja menjadi Yuda berikutnya. Selamat malam dan tidurlah jika berani.